Saya ingin juga menyoroti tentang bagaimana tiket yang sangat-sangat mahal pastinya teman-teman ya. Saya pribadi mengatakan bahwa memang sih tiket yang naik sampai 150%, 100% ini juga begitu sangat memberatkan ya teman-teman. Meskipun sesungguhnya kita juga tahu bahwasanya Indonesia ini sudah memiliki atau sudah menapaki level yang berbeda. Tentu biaya akomodasi dan lain sebagainya itu juga cukup tinggi begitu. Ada juga beberapa netizen di luar sana yang bertanya, kalau misalnya berbicara soal uang, tentu juga kita mesti harus berbicara soal transparansi teman. Sejak dipanggilnya JICC ini bergabung di timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan kualifikasi melawan tanggal 6 melawan Irak dan 11 melawan Filipina, maka Instagram resmi Venezia ini sudah menyambut baik, sudah memberitakan hal ini teman-teman. Sampai-sampai pelatih Venezia teman-teman, Vanoli ini memberikan apresiasi dan berharap Indonesia baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat dan keluarga tentunya juga demikian. Jumpa lagi bersama saya Biodika Sport Channel. Di sini channel yang terbaik, channel yang selalu memberikan update tentang olahraga terkini dan channel yang terbaik dari netizen yang suka rasis, channel yang terbaik dari channel yang suka memberitakan berita-berita hoax begitu. Dan hari ini teman-teman kita akan kembali membahas tentang satu pemain yang sangat-sangat saya kagumi, terutama di dua pertandingan terakhir di mana pemain satu ini bermain cantik pada saat melawan Vietnam di leg pertama dan di kandang Vietnam di Hanoi. Dia juga mampu memberikan warna tersendiri dari permainan Indonesia dan berhasil mencetak gol dari sundulan kepalanya. Pemain yang cerdas. Siapa dia teman-teman? Dia adalah JICC. Atau kalau di Indonesia kita sering menyebutnya Bang Jai begitu. Pemain asal Venezia teman-teman yang bermain di Serie A Italia, di Serie B Italia pada saat ini, dan pemain ini menjadi pemain yang menjadi ujung tombak, pemain yang menjadi penentu kesulitan-kesulitan para lawan pada saat bermain di tandang maupun di kandang lawan. Terbukti pemain ini bisa membawa Venezia melaju ke semifinal playoff untuk kemudian memperebutkan tiket ke Serie A Italia. Pemain tim nasional Indonesia teman-teman. Kita akan berbangga dengan pemain yang satu ini. Kita berbangga tentunya dengan JICC bermain di Serie B, dan sebentar lagi kita doakan semua pemain yang satu ini juga akan mengharumkan nama Indonesia dan bermain di Serie A Italia. Itu artinya teman-teman, kita punya dua entitas Indonesia yang bermain di Serie A Italia begitu, di mana ada Como, pemilik dua bersaudara Hartono. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda punya anak atau punya keturunan, sebaiknya saya sarankan untuk memberi nama Hartono, karena Hartono ini ternyata teman-teman
Kalau saya mengamati beberapa bulan terakhir ini, sejak isu Komo juga menjadi center di Indonesia, saya melihat banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima itu memberi nama tokonya, misalnya saja soto Cak Har, saya seperti itu, atau warung kopi Cak Har. Nah, bisa jadi nama pemiliknya itu adalah Hartono, begitu teman-teman. Dan setali tiga uang, nama pemilik Komo yang juga pengusaha asal Indonesia juga adalah Hartono, teman-teman. Jadi JICC ini sepertinya memang betul-betul tidak bisa memperkuat Indonesia, timnas Indonesia melawan Tanzania, teman-teman. Kita semua mungkin sudah tahu bahwa JICC ini sebentar lagi akan melakoni final playoff. Sementara di semifinal kemarin, JICC dan teman-teman ini berhasil menundukkan Palermo. Kita mungkin juga semua sudah tahu bagaimana JICC ini bermain bagus pada saat leg pertama melawan Palermo dan berhasil menang 1-0, teman-teman. Dan ketika leg kedua di kandang Venezia begitu, di stadion Perlusi Penzo, teman-teman, Venezia kembali bisa memenangkan pertandingan 2-1 pada saat itu. Dan lagi-lagi JICC, pemain timnas kebanggaan Indonesia ini, menjadi bagian dari Venezia pada saat memenangkan laga 2-1 melawan Palermo di stadion Perlusi Penzo, teman-teman, dan memastikan kemudian Venezia melaju ke final. Dan sudah ditunggu tentunya, teman-teman, nanti pertandingan semifinal kedua itu antara Cremonese dan Katamsa. Jadi kita patut menunggu nantinya seperti apa pertandingan Venezia melawan dua klub yang bertanding di semifinal nanti. Kita doakan semoga Venezia berhasil melaju ke Serie A Italia bersama JICC, teman-teman. Jika iya betul-betul itu terjadi, maka kita lagi-lagi bikin sejarah, atau Indonesia bikin sejarah baru bersama Sintayongnya, kemudian bersama Erick Thohirnya, kemudian bersama JICC-nya yang berlaga di Serie A Italia di samping Como tadi, klub pemilik orang Indonesia. Jadi suatu kebanggaan, dan inilah kemungkinan masa-masa terbaik sepak bola Indonesia menjadi sesuatu yang mungkin saja tidak lagi dipandang sebelah mata, begitu, teman. JICC ini adalah orang yang terakhir datang ke Indonesia, tapi tidak apa-apa. Kita mesti perlu berbangga juga, karena tentu apa yang dilakukan JICC ini juga kedepannya menjadi sebuah hal yang menarik, sebuah hal yang menguntungkan untuk timnas Indonesia, teman-teman. Jadi kita mesti harus berbangga, teman-teman, kita memiliki JICC, begitu. Satu lagi yang ingin saya katakan sebelum kita membahas hal yang lain, teman-teman, bahwasanya Venezia ini sangat mendukung atas dipanggilnya atau bergabungnya JICC ini ke timnas Indonesia, teman-teman. Terbukti sejak dipanggilnya JICC ini bergabung di timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan kualifikasi melawan tanggal 6 melawan Irak dan 11 melawan Filipina, maka Instagram resmi Venezia ini sudah menyambut baik, sudah memberitakan hal ini, teman-teman. Dan itu menandakan bahwa Venezia ini cukup mengapresiasi atas satu pemainnya yang memperkuat Indonesia, dan mudah-mudahan JICC ini betul-betul mampu membawa Indonesia melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Meskipun ini sebetulnya sangat berat, karena di round 3 nantinya pasti juga masih ada pemain tentu berhadapan dengan negara-negara yang sudah menjadi langganan Piala Dunia pastinya. Dan saya yakin PSSI dan Erick Thohirnya dan Sintayongnya pasti sudah memiliki planning tertentu untuk menyambut ketika nanti Indonesia masuk di round 3. Sampai-sampai pelatih Venezia, teman-teman,
Vanoli ini memberikan apresiasi dan berharap Indonesia masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia ini, dan berharap juga pastinya nanti timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia, meskipun ini tentu berat, tapi tidak apa-apa karena kita juga sudah memiliki persiapan tersendiri tentunya untuk menghadapi Piala Dunia kalau toh nanti kita lolos ke Piala Dunia begitu. Dan Bang Jai juga berterima kasih kepada seluruh penonton atau pecinta timnas Indonesia, karena Bang Jai selama ini atau Jai selama ini selalu diberikan dukungan penuh atas apa yang dilakukannya di klubnya di Venezia dan di timnas Indonesia. Terbukti kemarin ketika bermain di GBK begitu atau di Hanau, Indonesia sangat mengelulukan pemain satu ini, dan itu sebabnya kemudian JICS sangat berterima kasih, meskipun pada akhirnya JICS tidak bisa bergabung bersama timnas melawan Tanzania, tetapi nantinya JICS pasti akan datang meskipun waktunya agak mepet. Nah, jadi waktu bermain di tanggal 3 teman-teman terakhir, lalu kemudian esok harinya pasti JICC akan langsung terbang ke Indonesia, karena di tanggal 6 nanti akan langsung berhadapan dengan Irak. Ada waktu jeda 1-2 hari untuk istirahat, dan itu pasti sangat melelahkan teman-teman. Yang kedua adalah saya ingin juga menyoroti tentang bagaimana tiket yang sangat-sangat mahal pastinya teman-teman ya. Jadi saya pikir juga beberapa hari terakhir ini sudah dibahas ya, sudah banyak mengeluhkan teman-teman dari pecinta timnas Indonesia sudah banyak mengeluhkan bagaimana tiket pertandingan Tanzania nantinya melawan Indonesia, atau kemudian tiket Irak juga melawan Indonesia, dan terakhir melawan Filipina, itu tiketnya sangat-sangat luar biasa teman-teman. Sudah banyak viral di media sosial dan banyak sekali teman-teman mempertanyakan apa yang dilakukan PSSI ini cukup memberatkan pecinta timnas Indonesia untuk memberikan dukungan di lapangan teman-teman ya. Dan saya pribadi mengatakan bahwa memang sih tiket yang naik sampai 150%, 100% ini juga begitu sangat memberatkan ya teman-teman. Meskipun sesungguhnya kita juga tahu bahwasanya Indonesia ini sudah memiliki atau sudah menapaki level yang berbeda. Tentu biaya akomodasi dan lain sebagainya itu juga cukup tinggi begitu. Tetapi kalau kemudian ada kita sebagai pecinta Indonesia, pecinta timnas Indonesia lalu mengeluhkan soal tiket, saya pikir itu juga sesuatu hal yang wajar teman-teman. Ada juga beberapa netizen di luar sana yang bertanya, kalau misalnya berbicara soal uang, tentu juga kita mesti harus berbicara soal transparansi teman-teman. Saya pikir ya betul juga gitu kan ya. Kalau misalnya mengatakan bahwa Indonesia butuh biaya banyak, kita butuh akomodasi, transportasi dan lain sebagainya itu membengkak, maka kemudian tentu kita mesti harus berbicara transparansi. Tapi apakah kita ini sebagai pecinta bola Indonesia, kemudian pengamat juga berhak untuk mempertanyakan dari sisi transparansi? Gitu. Saya pikir silakan teman-teman memperdebatkan soal ini, karena ya menurut saya kalau misalnya kita berbicara soal uang di sini, soal nilai dan jumlah, maka kita tidak bisa dilepaskan dari transparansi begitu. Oke, kita kemudian buka-bukaan di sini, apakah memang betul-betul timnas Indonesia kekurangan dan perlu harus menambal sampai kemudian menambah nilai tiket, penjualan tiket yang begitu tinggi dan lain sebagainya. Meskipun pada akhirnya kita semuanya yang siap bisa berpartisipasi pasti membeli tiket meskipun semahal itu. Dan kabarnya teman-teman, tiket pertandingan Tanzania dan Irak ini sudah sold out teman-teman ya. Jadi saya pikir tidak ada masalah kalau misalnya teman-teman netizen mempertanyakan soal ini, ya silakan, dan ini sah-sah saja. Dan saya berharap kalau kemudian mempertanyakan soal ini, maka
kita mesti harus memberikan masukan-masukan atau kritikan-kritikan yang baik, atau kekesalan-kekesalan itu kemudian kalau misalnya kita paparkan di media sosial, ya tentu dengan tutur kata yang bagus, yang sopan, karena kita boleh berbeda dalam hal ini, tetapi kita sama-sama memperjuangkan timnas Indonesia begitu. Dan saat ini kita timnas Indonesia sudah berada di titik yang benar, berada di awal dari keemasannya bersama timnas Indonesia yang ada sekarang ini, bersama pemain-pemain keturunan yang juga, lalu kemudian bersama juga dengan tim kepelatihan yang solid begitu, bersama juga dengan pelatih kepala Sintayong yang juga cukup keras begitu teman-teman. Kita tahu bahwa Sintayong ini kalau misalnya tidak keras dalam menempa mental dan skill pemain, tentu susah kita sebagai orang Indonesia yang kadang-kadang apa ya teman-teman, yang kadang kalau keluar istilah kata itu, kalau kita dikasih wejangan begitu, dikasih arahan, kadang kalau tidak cocok dengan kita, keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Maka sosok Sintayong ini sebetulnya karakternya sangat cocok untuk kultur kita orang Indonesia. Tetapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang dilakukan oleh Sintayong ini sebetulnya juga berdampak buruk kepada orang-orang yang membenci atau kemudian memanfaatkan sisi-sisi kekerasannya ini, sisi-sisi yang tegasnya ini, kemudian dipelinterlah menjadi yang tidak memiliki attitude, yang tidak memiliki sopan santun sebagai pelatih di Indonesia begitu. Jadi banyak yang mempelintir. Tapi menurut saya kalau misalnya saya sebagai pemain atau sebagai pecinta bola, saya mendukung apa yang dilakukan oleh Sintayong, dan memang karakter yang seperti ini yang diperlukan, yang untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke teman-teman, saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan sementara waktu ini, dan kita berharap perjalanan timnas Indonesia kita selalu baik-baik saja dan tidak ada permasalahan-permasalahan di dalam tubuh PSSI-nya, kemudian di dalam tubuh tim kepelatihannya maupun pelatihnya begitu. Tidak ada masalah yang berarti sehingga kemudian kesulitan dan kerjasama di dalam timnas Indonesia dan federasinya betul-betul baik, dan kita semua berharap Indonesia maju ke front 3, dan nantinya yang terakhir kita ingin melihat Indonesia bermain di Piala Dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.